Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata kuliah komunikasi pemerintahan. Dan pada video kali ini kita akan berbicara mendiskusikan mengenai komunikasi krisis sebagai sebuah pendekatan di dalam komunikasi pemerintahan, khususnya yang terjadi pada masa krisis. Sebelum sampai kepada komunikasi krisis sebagai salah satu pendekatan di dalam ilmu pemerintahan, kita akan mengulang sedikit apa yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas apa sebetulnya dimaksud dengan proses komunikasi, kemudian komunikasi pemerintahan itu sendiri, ya, dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Nah, pada pertemuan terdahulu kita sempat membahas bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan menggunakan media atau saluran tertentu dan akan menghasilkan efek tertentu. Baik efek itu adalah efek kognisi, afeksi maupun perilaku. Nah, berangkat dari definisi tersebut, kita bisa mengidentifikasi bahwa elemen komunikasi itu paling tidak ada komunikator, ada pesan, ada media, dan ada komunikan. Dan bagaimana kemudian dengan komunikasi pemerintahan? Kita juga sudah membahas ya bahwa dalam beberapa definisi yang kita temukan, komunikasi pemerintahan itu bisa dipahami sebagai penyampaian ide, program, kebijakan, ya, atau informasi-informasi dari pemerintah kepada stakeholder, terutama kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Sekali lagi, walaupun saya juga sudah menyampaikan bahwa dengan definisi seperti ini memang kesannya komunikator utama atau dominan itu adalah pemerintah, iya gitu ya. Tetapi ini berkaitan dengan fungsi atau tugas pemerintah untuk menyampaikan informasi-informasi publik dalam konteks akuntabilitas dan transparansi informasi publik ya. Tetapi bukan berarti bahwa stakeholder ataupun masyarakat sebagai salah satu stakeholdernya tidak bisa memberikan feedback, tidak bisa berposisi pada posisi sebagai komunikator, karena pada kondisi tertentu ketika masyarakat merespon berbagai informasi dari pemerintah, maka pada saat itulah masyarakat ini berada dalam posisi sebagai komunikan. Oke. Nah, terakhir kita sudah membahas tentang hal tersebut. Nah, sekarang kita akan bergeser pada pemahaman mengenai komunikasi krisis. Kenapa komunikasi krisis itu diperlukan dan apa yang dimaksud dengan komunikasi krisis, ya. Kemudian apa sih ciri-ciri dari sebuah komunikasi krisis? Dari beberapa penjelasan kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan krisis itu adalah satu kondisi, satu fenomena yang terjadi secara tidak terduga dan datang secara tiba-tiba yang dapat mengancam harapan penting atau tujuan pemerintah terkait misalnya masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, ekonomi, ya, keamanan, atau hal-hal lain yang itu akan memberikan dampak negatif terhadap instansi maupun organisasi. Ya, kalau kita bicara komunikasi pemerintahan ya berarti dalam konteks organisasi pemerintahan. Ya, krisis juga bisa dikatakan sebagai satu kejadian ya yang kemungkinan akan bisa berpengaruh negatif bagi instansi itu atau bagi organisasi itu. Sehingga kemudian ketika tiba-tiba ya suatu organisasi pemerintah misalnya di sini itu berhadapan dengan kondisi krisis, maka kemudian
diperlukan satu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat supaya tidak berpengaruh terhadap keseluruhan aspek yang ada di dalam organisasi pemerintahan itu. Nah, sehingga kondisi krisis yang tadi seperti dikatakan datang satu kondisi yang abnormal yang datang dengan tiba-tiba itu juga membutuhkan pengambilan kebijakan secara cepat tapi juga tepat gitu. Sehingga nanti dampak-dampak negatif itu bisa diminimalisir ya, karena tadi dikatakan bahwa kondisi krisis itu berpotensi untuk memberikan dampak negatif bagi organisasi itu ataupun dalam jangka panjang tujuan organisasi itu gitu. Nah, kalau kemudian kita melihat pandemi COVID-19 ini ya, yang ya kita tahu datang dengan relatif tiba-tiba gitu ya pada tahun 2019-2020 gitu, yang berawal di tahun itu kita bisa melihat secara nyata dampaknya secara luas, apalagi ketika yang awalnya endemi ya atau epidemi menjadi pandemi yang kemudian menyerang hampir seluruh negara di dunia ini gitu ya, maka memang banyak dampak-dampak negatif yang terjadi. Nah, kita bisa mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah satu kondisi kritis gitu ya, satu kondisi krisis. Nah, sehingga salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam komunikasi pemerintahan itu adalah komunikasi krisis ya. Nah, dari beberapa definisi ya, saya mengambil beberapa referensi yang cukup update karena ini secara khusus berkaitan dengan bagaimana komunikasi krisis itu bisa kita adopsi sebagai salah satu pendekatan dalam komunikasi pemerintahan di masa krisis. Ini dikatakan bahwa komunikasi krisis itu merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi, dalam hal ini pemerintah ya, untuk membuka saluran komunikasi dan memberikan pesan-pesan yang relevan berkaitan dengan situasi krisis itu. Jadi kalau ini berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka komunikasi krisis ini menunjuk kepada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuka saluran-saluran komunikasi dan memberikan pesan-pesan penting, kebijakan-kebijakan penting yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini ya. Atau definisi yang lain juga hampir sama, saya kira mengatakan bahwa komunikasi krisis itu bisa dikatakan sebagai segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh organisasi, dalam konteks ini pemerintah, kepada para stakeholders-nya ya, baik pada saat pada saat awal terjadinya krisis ya, selama terjadinya krisis, sampai pada sesudah periode krisis berlangsung. Nah, kita bisa mengatakan bahwa komunikasi krisis itu sebetulnya adalah bagian penting dalam manajemen krisis untuk melakukan komunikasi yang intens ya dengan masyarakat dan menyaring informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi kita tahu bahwa pada masa pandemi ini ya, kan banyak sekali, terutama di awal-awal pandemi kita melihat banyak informasi yang begitu luar biasa ya, melimpah ruah informasi, bahkan kemudian banyak informasi-informasi yang hoax gitu ya. Nah, disinilah sebetulnya diperlukan peran pemerintah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi yang jelas gitu ya, dan tidak membingungkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu percaya pada pemerintah dan bukan percaya kepada berita-berita hoax, misalnya seperti itu. Nah, di dalam komunikasi krisis ya, itu ada
6 prinsip ya, atau ada 6 elemen penting yang harus menjadi pertimbangan pada penerapan komunikasi krisis di masa kondisi krisis ini gitu ya. Yang pertama adalah be first, yang kedua adalah be right, ketiga adalah be credible, keempat adalah show respect, kelima adalah promote action, dan keenam adalah express empati. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana misalnya ini kita bisa menganalisis komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah misalnya pada masa krisis pandemi COVID-19 ini. Misalnya, be first, apakah pemerintah itu menjadi komunikator pertama, menjadi pihak yang menyampaikan pesan-pesan yang pertama gitu, sebelum yang lain ya. Dan apakah kemudian informasi yang disampaikan itu benar ya? Dan apakah informasi-informasinya bisa dipercaya? Apakah masyarakat itu juga percaya kepada pemerintah sebagai komunikator dalam komunikasi pemerintahan berbasis komunikasi krisis ini ya? Dan apakah informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah pada masa pandemi ini menunjukkan respect pemerintah terutama kepada masyarakat, karena yang paling terdampak itu kan ya, kita ketahui adalah masyarakat secara luas ya. Nah, apakah menunjukkan respect? Nah, ketika tidak menunjukkan respect, maka sebetulnya masyarakat akan menjadi sulit untuk mempercayai pemerintah sebagai komunikator. Bisa-bisa kemudian beralih mencari informasi-informasi lain di luar pemerintah yang justru bisa jadi ya kita belum tahu kebenarannya gitu. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana dengan promote actionnya? Apakah pesan-pesan yang disampaikan itu bisa mempromote action, mengajak kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal tertentu, misalnya seperti kampanye tentang protokol kesehatan, kemudian vaksin. Jadi kita tahu di awal-awal pemerintah mempromosikan vaksinasi itu kan ada juga beberapa pihak yang sempat menolak, bahkan kemudian membuat narasi-narasi yang bertentangan dengan program kampanye vaksinasi itu ya. Dan yang terakhir adalah apakah pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah itu menunjukkan empatinya kepada masyarakat luas gitu ya, karena sekali lagi yang paling terdampak adalah masyarakat, banyak terutama masyarakat kelas bawah yang secara ekonomi mengalami kesulitan luar biasa. Apakah kebijakan-kebijakan dan pesan-pesan yang disampaikan itu bisa berempati pada kondisi masyarakat? Nah, baik, jadi kita bisa mencoba untuk mendiskusikan hal ini ya dengan satu tema besar komunikasi krisis, penerapan komunikasi krisis sebagai salah satu pendekatan ya komunikasi pemerintahan pada masa pandemi COVID-19 ini. Baik teman-teman, saya kira ini dulu materi yang saya sampaikan melalui video ini. Nanti untuk lebih mendalami kita akan diskusikan di kelas mengenai komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah pada masa krisis pandemi COVID-19. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita akan bertemu dalam diskusi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.